Assalamualaikum, izin saya nggak pakai kamera ya di handphone ini. Siap, nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa Kang. Iya. Nggak apa, sambil ini aja kali ya, sambil nunggu karena Pak Nanang ini lagi tutup buku di kantornya. Hmm. Nah, Pak Nggak, Kus, nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa Kang. kita aja ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, kita mulai saja kalau begitu. Boleh, boleh Kang, Ya. boleh Kang. Baik, ya takutnya Mas Anggi apa sibuk. Baik, kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Mas Anggi, seharusnya saya sungkeman nih ke Mas Anggi hari ini. Sekalian update. Enggak, ya, Aduh, nggak apa-apa ya. Jadi nggak saya apa-apa mau Kang. mau update setelah pertemuan pertama itu saya ke Aceh, kemudian koordinasi dengan tim kami di Makassar juga, kemudian di Jawa Tengah ya, Pekalongan. Jadi alhamdulillah untuk apa namanya internal SDM-nya, sumber dayanya, insya Allah kita sudah siap, itu kan. Per hari ini tadi meeting di mana di Bumi Wiyata, kita rencananya menjajaki kerjasama sehingga ada beberapa alternatif dengan pihak-pihak mana saja kita akan bekerja sama yang satu visi, itu kan satu misi. Nah, saya update mungkin yang dari Aceh dulu ya. Aceh ini kita kemarin seminggu yang lalu kita seleksi dari 22 peserta tinggal 17. Nah, 17 per hari ini sudah memasuki hari kelima di Rindam. Kalau nanti izin pernah di-share juga ke Mas Anggi, oh anak-anak ini yang dari Aceh ini Insya Allah datang ke Jakarta ini udah melalui beberapa tahapan eh, apa namanya seleksi, termasuk seleksi psikotes, seleksi kesehatan MCU, kemudian seleksi tertulis matematika, kemudian seleksi fisik, asesmen fisik dengan kerjasama dengan TNI ya. Nah, sehingga adik-adik yang mau dibawa ke Jakarta ini betul-betul sudah terkondisikan masuk ke kampus. Nah, kampusnya kita ini sudah ada dua yang kerjasama. Yang pertama Akpar Nusantara Jaya, yang kedua Akpar Jakarta. Nah, untuk Akpar Jakarta itu Eduhab alhamdulillah akuisisi 100% manajemennya. Nah, sementara dengan Akpar Nusantara Jaya itu kolaborasi manajemen, artinya secara perkuliahan itu diatur sama Akpar Nusantara Jaya, tapi kurikulum dan silabus itu by Eduhab. Nah, di mana visi misi Eduhab ini sendiri kan pernah disampaikan bagaimana adik-adik ini harus cepat mendapatkan pekerjaan, itu kuliah dan cepat mendapat pekerjaan, sehingga diperlukan semacam engineering atau rekayasa kurikulum yang tidak merubah aturan regulasi, namun tujuan tercapai. Nah, baru dua kampus inilah yang saya dengan tim dari Jepang bahwa untuk fokus perhotelan di samping mitra yang sudah MOU dengan EduHub itu ditargetkan dalam 1 tahun ini 100 peserta. Nah, mudah-mudahan di awal Juni nanti antara tanggal 8 atau 9 adik-adik dari Aceh ke sini eh, bisa apa namanya eh,
langsung mendapatkan kontrak untuk perhotelan itu. Jadi lebih cepat lah mereka mendapatkan kontraknya. Mungkin itu Mas Anggi yang ingin saya update. Nah, terkait beberapa hal yang rencana dikerjasamakan, termasuk fasilitas yang sudah ada di eh, apa namanya di Mas Anggi gitu ya, Hosana atau Jasa Persada ya, itu seperti apa usulannya? Karena tidak menutup kemungkinan eh, bisa saja dikolaborasikan untuk permintaan ke Taiwan itu atau ke Timur Tengah. Nah, tentu ini tidak bisa dikerjakan sendiri karena ya terkait sumber daya, modal dan lain-lain. Kami berharap bisa kolaborasi yang saling menguntungkan. Mungkin itu Mas Anggi. Silakan kalau diskusi Siap, lain-lainnya silakan gitu. Terima kasih. siap. Oke. Terima kasih Pak Kustia dan juga Pak Nanang yang sudah hadir di kesempatan hari ini untuk Zoom ya. Sebetulnya yang pertama saya mau minta maaf dulu nih Pak Kustia, Pak Nanang, kemarin itu saya kasih informasinya agak lama karena memang di samping kita sedang ada beberapa job yang sedang kita garap di P3MI kita, juga Ya, sekarang itu memang lagi musim haji, jadi kemarin tuh fokusnya betul. kepecah untuk pengurusan haji Furoda terlebih dahulu ya. Eh, Mm-mm. jadi izin Pak Kostia, Pak Nanang, setelah pertemuan awal kita kemarin itu, saya sudah berkoordinasi juga terkait dengan penawaran kerjasama dari EduHub yang sangat menarik ya. Eh, tapi memang waktu pas pertemuan awal itu kita pembicaranya terkait LPK. Kebetulan kepala LPK kami itu Bu Loli, namanya Bu Loli. Dia juga ketua P4 MI, Asosiasi untuk LPK. Dan memang kalau sekarang-sekarang ini sampai sekarang pun saya masih belum bertemu dengan beliau secara tatap muka karena memang kesibukannya lumayan tinggi karena beliau juga sekarang sedang aktif di Kadin ya sebagai pengurus untuk bidang pelatihan di Kadin. Jadi kemarin itu saya koordinasi untuk LPK kami itu eh, kita udah pembaruan Pak Kostia Pananang. Jadi untuk perizinan Jepang kami itu yang pertama yang bisa saya informasikan ternyata belum belum terupdate. Jadi kalau dulu yang saya pernah sampaikan, eh, saya pernah kerjasama dengan Pak Yadi dengan ISO itu ternyata perizinan yang berbeda. Nah kalau untuk yang sekarang, untuk yang Jepangnya itu kita belum ada perizinan untuk Jepangnya. Jadi saya harus mengurus lagi kalau kita mau kerjasama untuk yang Jepangnya itu satu. Dan yang kedua, menurut informasi kepala LPK kami, eh, beliau kemarin masih ingin menunggu terkait pembukaan kembali pekerja domestic worker ke Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Karena memang kan domain kita itu sebetulnya P3MI kami ini fokusnya itu di penempatan Itu suaranya domestic bukan dari worker Rudi. ke Saudi Arabia, Pak. Seperti itu. Nah, juga memang apa ya? Ini yang masih jadi pembahasan kami, Pak, di internal kami sendiri. Gimana kita mau coba split dengan fasilitas kita yang ada, memungkinkan nggak untuk kerjasama. Nah, itu yang belum ada kesepakatan sebetulnya. Makanya hari ini saya minta ada pertemuan, walaupun sekarang lewat daring ya. Nah, salah satunya itu untuk membahas terkait ini, karena saya juga nggak mau terlalu lama ambil keputusan. Takutnya Pak Kostianya juga menunggu terlalu lama seperti itu. Dan mungkin juga di sini kebetulan saya lupa tadi mau perkenalin ya. Ini yang hadir di Zoom meeting ini ada beberapa dari tim kami juga dari Osana. Tadi ada sempat hadir, cuman mungkin sedang keluar dulu. Ada juga Pak Mazdi itu ketua divisi skill worker kita untuk penempatan ke Timur Tengah. Nah mungkin kemarin memang nggak hadir ya Pak
kita sekarang itu sedang ada beberapa job yang sedang kita garap untuk ke Timur Tengah. Kalau misalkan memang memungkinkan untuk kerjasama untuk pemenuhan kandidatnya, apakah bisa, boleh mungkin disampaikan Pak Kostia nanti dengan EduHub, dan juga terkait yang kemarin saya sampaikan juga bahwa kami sebetulnya fokusnya di bidang penempatan P3MI-nya. Apa mungkin juga bisa juga kita kerjasamakan untuk penempatan ke Jepangnya, lalu polanya seperti apa, pola kerjasamanya, eh, bila kita bisa bersinergi untuk P3MI-nya di luar yang magang untuk SSW seperti itu Pak Kostia. Sementara seperti itu Pak, boleh ditanggapi dulu mungkin, terima kasih. Baik, baik Om Anggi. Sebenarnya sih apa namanya tidak menutup kemungkinan ya dengan sumber daya yang ada sekarang, apakah itu ke Timur Tengah, ke Taiwan, ke Malaysia, ibaratnya kan. Cuman kan kemarin ini karena memang peluangnya yang ada, kita baru mulai dari Jepang, itu dan Taiwan. Nah, kenapa? Karena Jepang ini adalah yang dianggap prosedurnya sangat sulit dan tertib lah, hati-hati ya kalau si Jepang ini. Nah, kalau memang nantinya kita ada yang bersinergi untuk ke Timur Tengah, kebutuhan di sana juga luar biasa gitu, walaupun secara income mungkin bervariasi ya dibandingkan dengan Jepang. Tapi sumber daya yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan yang minatnya ke Timur Tengah itu banyak gitu ya, terutama yang latar belakang dari SMK atau sekolah kejuruan yang Islami. Nah, ini sebagai contoh misalnya kita punya akademiknya atau kampusnya perhotelan. Nah, latar belakang adik-adik ini dari pesantren. Nah, ketika bekerja di Jepang itu kita ada semacam uh, masih ada keraguan-keraguan lah. Bagaimana anak-anak ini yang sudah dididik di sini 5 tahun dengan hafalan Qurannya, dengan akidahnya bagus, bekerja di tempat yang ya istilahnya abu-abu lah ya. Bagaimana dia ketika bekerja di restonya, misalnya di hotelnya itu menyajikan hidangan yang tidak halal. Nah, adik-adik ini perlu adaptasi gitu. Nah, seperti itu. Kalau memang nanti ke Timur Tengah bisa dikolaborasikan dan Mas Anggi sendiri punya target berapa dan prosesnya, saya lebih ke Timur Tengah itu lebih mudah dibandingkan ke Jepang. Saya yakin seperti itu. Mungkin Pak Kus atau Pak Nanang bisa menambahkan? Halo Pak Kus. Pak Kus mungkin masih di jalan, Pak Nanang masih jam kantor. Mas Anggi. Izin lagi Iya nggak OTW apa-apa, kan, lagi OTW ya nggak Mas apa-apa Anggi, Kang. salam kenal Mas Anggi. Oh ya ya. Siap. Ya, Ya Jadi ya, Kang sebentar, Munawar. saya melipir dulu bentar. baik. Ya. Mas Anggi, jadi Pak Kus ini adalah yang memiliki experience di akademisnya, di beliau dulu di Trisakti gitu ya sebagai ketua, kemudian di Sahid Akbar Sahid Politeknik Sahid, dan sekarang lebih fokus membesarkan EduHub. Jadi beliau sangat memahami bagaimana konsep pendidikan ini dikolaborasikan sehingga kami mempunyai brand kuliah di tempat kerja. Nah, beliaulah yang engineering kurikulum dan silabusnya, Mas Anggi. Itu. Siap, siap, siap Pak, Masya Allah, Masya Allah. Udah Ya lengkap timnya ya, Masya Allah. ya, Mas Anggi izin ya. Bentar, Ya, saya melipir dulu bentar nih. Jadi memang kita membutuhkan berbagai channel kalau untuk masif ya, untuk masif ini di ke luar negerinya itu berbagai channel ya, ada channel magang lewat perguruan tinggi, ada channel lewat SO, ada channel lewat PJMI kan gitu.
apapun juga bisa kita lakukan untuk sebenarnya kita membantu mengurangi angka pengangguran dengan cepat ya, keluar itu di dalam nggak bisa selesai kalau keluar tuh berkurangnya cepat gitu. Nah, ini sih Betul, sebenarnya Pak. concern kita. Nah, di samping itu yang dikirim keluar itu kita ingin mengirimkan tenaga educated people kan gitu untuk secara tenaga profesional gitu, Pak. Jadi kalau magang misalkan sudah jelas okupasinya, mereka itu kemudian orang itu punya lisensi, sertifikasinya, maka data diberangkat ke sana juga mereka bisa jaga diri, bisa mendapatkan perlindungan dan bisa mengerti bagaimana mereka bekerja secara profesional di luar negeri gitu. Ini sih kita ingin mengirimkan atau mengurangi angka pengangguran dengan sumber daya yang memiliki daya saing. Nah, di kita ini seperti yang kita tahu ya bahwa sumber daya manusia kita ini kan yang kebanyakan itu yang kurang pinter dan kurang kaya gitu. Udah tidak punya sumber dan tidak punya sumber daya ya, tidak keuangan dan tapi juga secara akademik ya tidak begitu pintar ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang orang yang miskin itu orang yang secara ekonomi kurang menguntungkan, mau studi mau belajar juga ya sulit karena tidak ada perhatian di pemerintah itu kan gitu, karena perhatiannya mereka ke mana, ke orang-orang yang punya akademik. Nah, solusi untuk program ini adalah mereka di kampusnya tidak lama-lama ya. Di kampusnya tidak lama-lama, metodenya yang penting punya keterampilan yang bisa diakses melalui sertifikasi. Nah, seperti ini contoh yang paling sederhana. Orang itu ke Taiwan dikirim untuk menjadi tukang cuci piring di hotel. Nah, kan tukang cuci piring di hotel itu kan jabatannya sangat bagus, steward. Ya, stewardess ya. Nah, steward itu satu bulan bersih dapat 8 juta di Taiwan. Di sini di Indonesia untuk supervisor saja, supervisor di hotel itu, hotel bintang 4 atau 5, itu untuk dapat angka segitu tuh sangat sulit gitu. Kecuali servisnya yang besar baru dia dapat. Ya kan? Kalau service charge-nya tinggi gitu atau tamunya banyak, maka service charge-nya tinggi, bisa sampai 2 digit. Tapi kalau tamunya nggak ada ya di bawah UMR, paling tinggi ya UMR gitu. Itu sekelas supervisor. Nah, maksud saya ini dengan pola ini ya anak-anaknya itu masih kuliah, kemudian di sana itu jadi tukang cuci piring. Ini kenapa saya bikin kasar begitu ya? Karena kan dengan sesederhana itu gitu ya, di hotel itu ilmunya itu nggak terlalu banyak, keterampilannya nggak terlalu banyak. Yang penting dia bisanya atau tukang sapu, tukang bersih-bersih hotel, housekeeper ya, seorang housekeeper atau floor attendant gitu. Itu kan tukang ngepel di hotel gitu, floor attendant. Gajinya di bawah gajinya hampir 10 juta sebulan. Nah, itu kan lebih berbeda sekali dengan yang kita kirim dengan yang tidak yang statusnya tidak sedang kuliah gitu. Beda itu. Nah, pulang ke sana mereka mendapat diploma. Jadi secara manusiawi ya orang-orang yang kita kirim ini mereka sudah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang lebih tinggi. Saya pernah menyampaikan ke Kemnaker dengan model yang pengiriman magang ya dari LPK gitu ya. LPK magang saya juga ada masuk otokritik ya ke Pak Ali gitu, kritik. Sebenarnya yang namanya magang itu ya kalau magang kerja gitu untuk kerja nggak sampai 2 tahun 3 tahun kalau namanya magang itu kan probation ya, masa probation maksimum 6 bulan magang kemudian dia kerja. Jadi gajinya di Jepang itu harusnya gaji pekerja bukan gaji magang kalau sudah lebih dari 6 bulan tahunan. Ini kan pemerintah melegalisasi cheap labor kan. Nah, saya sebutkan bahwa itu cheap labor mau tidak mau, hanya dikemas karena pemerintah yang mengadakan, itu tidak termasuk dalam TPPO. Itu sih sebenarnya. Terus kalau magang ya dia punya di sininya punya NIMS karena mahasiswa sekolah
kemudian dia balik lagi, itu namanya magang kerja, internship lah gitu. Karena statusnya sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar. Kalau statusnya tidak mahasiswa, bukan pelajar, dibilang magang kerja, terus harganya harga magang. Ini yang saya itu karena kita akan mengajukan merubah itu perlahan-lahan atau berkontribusi untuk meningkatkan harga diri, harkat martabat anak-anak kita lah, generasi muda kita ke depan. Itu kita misi itu ya, misi kita, dari misi kita berangkatnya. Itu sih Mas siapa namanya? Mas Angga, Mas Anggi ya. Pak Anggi ya, Pak Anggi itu. Siap. Itu ya. Mas Anggi. Kalau visi kita dari misi kita. Nah, tentunya untuk bisa masif ya perlu berbagai channel. Nah, kalau misalkan di Pak Anggi dia punya kapasitas 1.000 atau 1.500, 2.000 kan lebih masalah, kan lebih bagus. Yang masalah kan kemarin itu dari sisi finance ya. Kampus juga kemarin waktu saya di beberapa kampus itu bukan tidak ingin masif. Masalahnya di finance ya. Mereka lebih udah biaya kuliah mahal, ditambah biaya keberangkatan juga lebih mahal juga, tambah 2 kali lipat, gak masuk lah. Sehingga dengan program seperti ini masih bisa terjangkau melalui program ini karena harga kuliahnya jauh lebih murah, kemudian punya uang yang itu bisa gunakan untuk persiapan keberangkatan. Apalagi kalau dengan adanya dana talangan dari mitra kita, Mitra EduHub, baik itu dari BMM, dari PT Pos atau dari yang lain. Ya termasuk yang kemarin kita kedatangan tamu dari Australian Islamic Bank, ya. Ya Pak, Australian Islamic Bank ya, benar ya Pak, ada ya kemarin. Islamic mana ya? Islamic mana? Islamic mana ya, dari Australia yang pertama. Itu kita udah minta diskusi untuk minta kerjasama bagaimana pengiriman ke mana magang ke Australia. Itu sih perkenalan kami ya dari EduHub, jadi untuk bidang pendidikannya ya, karena produk kita di pendidikan, magang luar negeri itu sebagai magang kuliah di tempat kerja ini intinya di pendidikan dan pelatihan. Nah, bagaimana apakah LPK ini bisa bagaimana bergabung ya? Di kuliah kami kalau anak-anak dari LPK misalkan sebagian proses pembelajarannya di LPK itu akan lebih bagus, lebih efisien. Misalkan penguasaan bahasanya atau penguasaan ininya, yang penting materi pembelajaran dan ini bisa menggunakan standar yang sama. Misalkan SKKNI standarnya atau misalkan KKNI gitu. Itu ada kualifikasi yang standar yang bisa kita acu gitu ya. Misalkan kalau LSP ya menggunakan sertifikasi okupasi housekeeper, maka kan itu udah pasti sama isinya ya. Kalau udah sama isinya maka itu tidak perlu diambil lagi pelajarannya, kita langsung bisa diakuisisi sebagai SKS, pengakuan SKS di kampus gitu. Gitu sih, makanya jadi efisien. Siap Pak. Baik, luar baik, biasa, Prof. cukup Baik. jelas. Ya, terima kasih. Ya, Sama-sama Pak. Prof. Mungkin ditanggapi dulu, Mangga sama Om Anggi. Kira-kira kolaborasinya di mananya yang bisa beririsan. Saya yakin kalau jejaring untuk SDM, kualifikasinya apa yang dibutuhkan sama fokusnya Mas Anggi, terutama Timur Tengah. Insya Allah kami bisa kondisikan. Ya, bagus. Kalau ya, Pak bagus. Anggi punya izin P2MI atau P2MI, ya P3MI. fokus P3MI dulu PJTKI ya dulu ya. Dulu PJTKI Pak, sekarang P3MI Pak, betul. Dulu kita banyak PJTKI ngambil dari kita. Jadi metodenya oleh tenaga kerja di sana, luar negerinya kerja, jadi jalurnya jalur kerja, tetapi statusnya mahasiswa. Kita banyak juga ngirim situ. Dari awal udah di-assign bahwa mereka di sana tuh kerja, tapi kuliahnya tetap jalan. Kan gitu. Ini sudah terbiasa kita lakukan gitu. Justru yang dulu itu yang masif itu dari pihak PJTKI dulu tuh. Kami pernah ngalami kerjasama itu. Seperti ke Oman, ke Kuwait, ke Qatar.
itu lewat PJTKI dulu yang ngirimnya. Betul, Tapi betul. persiapannya proses di kampus sehingga kampus bisa massal. Ada kampus itu yang melalui BP2MI, nah, itu statusnya kerja di sananya, maka metode pembelajaran juga akan sedikit kita modifikasi ya. Karena di durasi waktu ya, masalahnya durasi waktu dan konsep dari pelaksanaannya. Kemudian ada juga lewat SO dulu tuh kami yang ke Jepang tuh lewat SO. Yang ketiga lewat kampus sendiri. Kampus itu kampus to kampus. Jadi kampus di dalam negeri sama kampus di luar negeri. Nah, ini yang kampus to kampus itu bisa sumbernya ya mahasiswa sendiri dan mahasiswa kampus lain melalui kampus kita. Ada juga yang dari LPK atau SO yang tidak bisa menempatkan titip lewat jalur kampus. Jadi fleksibel sekali nih metodenya kita. Gitu ya, Pak Anggi ya? Siap, Pak. Siap. Ya, Siap. terima kasih. Ya. Izin saya mau jalan lagi, saya mendengarkan aja ya, Pak Dek. Boleh. Ya. Siap, Ya. siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak penjelasannya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati Pak Gus. Mangga Mas Anggi, kira-kira di mana yang bisa kita mulai? Karena untuk ke Jepang ini sumbernya ada dua, satu one wheel ya untuk penerimaan tenaga kerjanya. Yang kedua melalui jalur kampus Yamamoto, kerjasama dengan Yamamoto gitu kan. Nah, ini yang ke Taiwan juga ada dengan beberapa hotel di Taiwan. Maka kita mulai dari mana dulu dan seperti apa skemanya, kami ingin mendengar dari. Siap, Pak. Terima kasih Pak Kustia. Jadi seperti yang saya bilang tadi Pak, memang kalau apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kusmayadi tadi itu sangat menarik juga, dan ini menyambung yang sebelumnya juga Pak Kustia sudah paparkan pada saat pertemuan awal ya. Nah memang saya tertarik Pak dengan konsep yang EduHub tawarkan, artinya lebih komprehensif penjelasannya pun, dari hulu ke hilir saya udah bisa gambarkan lah. Tapi memang yang tadi saya sampaikan Pak, terkait untuk masalah LPK ini, kita ada kepala LPK-nya sendiri. Nah kebetulan memang yang tadi saya bilang beliau sedang akhir-akhir ini, karena beliau masuk di salah satu jajaran pengurus Kadin sebagai bidang pelatihannya, dia belum sempat hadir datang ke LPK kami, Pak. Jadi memang dulu itu LPK kami ini kita persiapkan untuk yang domestic worker atau untuk yang pembantu rumah tangga. Jadi perizinannya kita tuh kemarin hanya untuk housekeeper dan itu pun belum berjalan. Nah, kalau dulu yang Jepang pernah berjalan itu, perizinan kami ternyata setelah saya cek, LPK-nya berbeda dan itu yang nggak diperpanjang. Kita sekarang pakai LPK yang dulu BLK sekarang jadi LPK, Pak. Nah, untuk yang masalah Jepang ini, apabila kita mau kerjasama, otomatis saya harus menambah KBLI terlebih dahulu. Dan juga untuk pola kerjasamanya, saya rasa memang karena nanti yang akan menjadi operatornya atau pelaksananya itu si kepala LPK-nya atau Bu Loli, saya harus melibatkan dia juga gitu, Pak. Untuk polanya seperti apa terkait yang masalah Jepang ini. Tadinya saya pikir kan mungkin kalau misalkan memang sementara waktu dari kami sebagai P3MI, apa yang bisa kami support untuk EduHub pada saat ini, boleh kita mulai dari situ terlebih dahulu sambil menunggu si LPK ini bisa berjalan sebagaimana mestinya yang memang diharapkan oleh pihak EduHub seperti itu, Pak. Itu sih. Pak Nanang udah boleh ngasih masukan nih Pak Nanang atau masih sibuk tutup buku? Kayaknya jam kantor nih nggak bisa diganggu. Tapi intinya gini Mas Anggi, Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. EduHub ini ada dua PT. Siap. Ada dua PT. Yang pertama adalah PT
ada 3 ya lembaga kami ini, ada yayasan, ada PT Bangun Indonesia, ada PT Iya, Eduha Bersama Indonesia. Nah, oke. sebenarnya kedua PT ini kalau mau dijadikan LPK sangat memungkinkan itu. Sederhananya gini aja mungkin karena kami juga keterbatasan finansial ya kemarin itu untuk membangun LPK, membangun SO. Nah, kalau memang kita sepakat satu visi, mangga akuisisi aja salah satu PT gitu yang bersama sehingga kita saling terikat sebenarnya untuk jangka panjangnya itu. Nah, kalau yayasan kan difokuskan di akademisnya, jadi tidak terlibat di bisnis finansialnya. Nah, sementara yang bangun ini PT Duha Bangun Indonesia ini akan difokuskan ke services, bagaimana merekrut, bagaimana mengkoneksikan. Tapi setelah disampaikan di awal bahwa yang kaya ini pasti ada di ekosistemnya. Nah, harapan kami nih ketika gabung ini ekosistem inilah yang menjadi bagian dari bisnis apa namanya proses bisnis model yang kita bangun selama ini. Begitu Mas Anggi. Kalau boleh gitu ya Ya, usulannya, mangga kalau mau jadikan LPK ada PT Eduha Bersama Indonesia. Nah itu ownernya sama juga gitu. oke. Nah, kalau untuk terkait akuisisi, otomatis kan saya harus coba eh, koordinasi juga dengan komisaris kami juga, Ya ya. Pak Ade. Itu juga em, terkait detail-detail yang mungkin kami perlu tahu, Pak, untuk akuisisinya mungkin seperti apa sistemnya dan lain sebagainya. Eh, Mungkin saya kan koordinasi dulu dengan tim internal kami terkait penawaran untuk akuisisi ya. Ya ya ya. Untuk terkait penawaran Sebenarnya ini akuisisinya. untuk mengikat aja. Jadi punya pengalaman begini Mas Anggi, kami kemarin ini meng-hire salah satu LPK, Oke. kemudian kami investasi di Mm-mm. Gunung Gelis yang kerjasama dengan Bank Muamalat itu ya. Ya. Nah, awalnya punya komitmen gitu ya, tapi ketika Mm, tahu di sini ada dagingnya dan dagingnya mm. banyak di mereka, itu ya kacang lupa kulit lah intinya. Nah, Ya. sebenarnya kan yang bekerja ini di awal adalah si services tadi, tapi ketika Ya. eksekusi ada di LPK yang kita kerjasamakan. Nah, sebenarnya tujuan minta diakuisisi ini supaya ekosistem ini saling terikat, intinya itu saja, Oke. gitu. Ya. Ya. Itu Mas Ya. Anggi. Siap, 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 Pak. Berarti ya untuk benang merahnya sih saya udah jelas nih, Pak, apa-apa yang di Iya, pihak Eduhub mau gitu ya. Eh, iya, iya, untuk selanjutnya mungkin Pak, saya butuh waktu yang tadi saya bilang Pak, karena memang saya juga sebelumnya sudah sampaikan ke Pak Ade ya, bahwa kita juga udah punya pengalaman iya. sebelumnya kerjasama terkait pelatihan untuk ke Jepang. Ya, Pak Ade juga tahu siapa orangnya, kemarin kita sempat Mm, bahas juga, dan memang juga pengalaman saya iya, iya, pada iya. saat itu kurang mengenakan juga sih Pak, seperti itu. Jadi memang Mm-mm. untuk penawaran-penawaran kerja sama seperti ini, saya sekarang lebih hati-hati dan lebih teliti aja sih, Pak. Seperti Iya, itu. iya, Pak. Yang ke Jepang itu hampir semua aja bermasalah nih, Pak. Aduh, ini udah ke Betul. Jepang nih. Iya. Gila-gila nih. Nah, Makanya gini, Pak Kus, Pak Mas Agi, mohon maaf. Sebenarnya kami sudah buatkan sistem bagaimana sistem ekosistem ini melakukan sistem blockchain. Nah, dengan blockchain ini, insya Allah akan transparan. Yang tidak satu visi itu pasti keluar kalau masuk ke blockchain gitu. Jadi kita akan sepakati kalau memang ini udah berjalan, uh, yang masuk ke sistem
atau ekosistemnya EduHub, termasuk kampusnya, LPK-nya, ya harus taat aturan. Kenapa? Karena sumber keuangannya harus dipegang salah satu lembaga yang di bawah kontrol kita juga, gitu Mas Anggi. Jadi mungkin saja nanti pembayarannya tidak tidak by cash gitu, supaya kontrol. Kalau butuhnya dia tiket ya gak bayar, kasih uang buat tiket saja Ya. gitu. Mm, Kalau mm. profitnya dia dari LPK ya kita sudah bisa menghitung sih sebenarnya udah tahu sumber-sumber keuntungannya itu udah tahu. Nah, itulah ada di yang ngasih kontrol itu di lembaga keuangan. Kemarin Oke. kita sudah pegang salah satu BPRS karena retail ya, itu BPRS yang siap menangani dan itu sudah punya pengalaman dari 2011. Nah, yang ngatur uangnya nanti dari BPRS. Insya Allah ke kontrol gitu. Baik, baik. Itu Mas Siap, Anggi. siap, siap. Siap, Pak Ade. Terima kasih untuk penjelasannya. Eh Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pak, saya memang dari awal itu diajak ketemu dengan pihak EduHub itu saya tertarik karena memang saya lihat potensinya untuk penempatan pekerja migran ke Jepang itu baik magang ataupun SSW memang kebutuhannya kan sangat besar, Pak. Kalau kita lihat dari Betul. segi bisnis, Pak ya, sangat-sangat besar dan Iya, memang potensinya sangat bagus gitu kalau kalau dilihat dari kacamata bisnis, Pak. Nah, cuma memang iya. yang tadi saya sampaikan, Pak, sekarang yang saya jadi kendala itu fasilitas, insya Allah kita ada perizinan pun kita Tinggal siap. permak-permak ya, itu Betul, ya. Pak. Eh, Tinggal nggak permak-permak terlalu aja. Mm-mm. nggak terlalu inilah. Cuma memang saya untuk nanti pelaksananya LPK ini kan saya juga pengen satu misi ya Pak. Kalau kalau untuk LPK kepemilikan memang kepemilikan saya dengan ibu, tapi memang kepala LPK-nya ini kita ada Bu Loli mungkin Ya. kalau Pak Kostia sempat dengar ada P4MI asosiasi, nah beliau ketuanya di situ. Nah mungkin nanti Oh, eh, alhamdulillah. iya, saya mau coba matengin dulu dengan beliau karena memang Ya. tadinya itu kita persiapkan ini untuk domestic worker. Nah, sekarang kan berarti konsepnya mau saya rubah nih Pak, apa nanti fasilitasnya dibagi dua atau seperti apa? Itu sih Pak yang perlu, yang masih perlu saya Ya. pertimbangkan dulu Pak. Kalau untuk tempat mungkin yang kemarin Pak Hmm. Kostia sudah lihat bisa saya bagi Pak. Cuman Ya. nanti dalam operasionalnya seperti apa, nah itu yang harus saya diskusikan lebih detail lagi dengan tim LPK seperti itu. Ya. Mas Anggi, izin supaya Ya. satu kata dapat clue ya. Ini kan Hmm. hanya untuk pelajaran berharga ya. Kenapa Hmm. kenapa posisi sekarang tuh idle itu yang di tempat Bapak itu? Eh, Idle Pak, maksudnya izin Pak. Ya tempatnya idle atau bagaimana nih tempat-tempat yang ada itu? Kalau saya ngelihatnya kemarin disalahgunakan sama mitra persis Gunung Gelis lah dengan Oh gitu. muamalat. Mas Oh Anggi ya. investasi, kemudian yang operatornya LPK lain. Itu persis. Oh. Jadi pengalamannya persis seperti EduHub, persis Waduh, waduh. persis sekali. Cuma Nah, nah EduHub ini ya, ya, Itu yang izin. ini ya, yang datang ke kita itu yang ISO itu bukan? ya, iso. Ya, Oh, izin Pak. Jadi oh ya. jadi izin Pak Gus, kalau waktu itu memang kemarin saya sudah sempat sampaikan juga sama Pak Ade waktu Pak Ade putar video company profile, saya lihat ada satu pertemuan ada foto beliau gitu. Terus saya sampaikan, oh ini saya udah kenal lama gitu. Jadi memang 2022 2023 kalau nggak salah waktu itu kita kerjasama untuk pelatihannya Pak. Jadi ISO ini kan bukan LPK ataupun P3MI Pak. Kalau yang Hmm. saya lihat tuh cuma lembaga pelatihan aja gitu, sistem lah. Nah, untuk pada saat itu kerjasama dengan saya, jadi dia menggunakan perizinan LPK saya sebetulnya. Oh gitu. Iya, LPK-nya atas nama LPK saya, tapi operatornya by ISO. Mulai Pantesan dari pengajarnya. saya mau ini waktu itu saya mau majukan untuk supaya kita jadi tempat untuk uji JLPT kan gitu. Sistem. Ah, Oh, Ya, ya, tapi nggak bisa ya. ya. untuk sertifikasi ini ya, N4 atau LPT-nya ya. Ya. mm,
Iya, iya. Waktu itu kita kurang lebih 1,5 tahun lah Pak, hampir Pak waktu itu. Dari perjanjiannya cuma 6 bulan Pak. Molornya lumayan lama dan itu lumayan terasa juga waktu itu kerugian secara finansial ya Pak. Di samping kerugian yang lain gitu. Itu pengalaman kita dulu kayak gitu sih Pak. Dan memang dari MOU yang waktu itu diberikan ke kita tuh melesetnya jauh sih kalau saya lihat gitu. Iya, kita aja dari itu kita malah kan gini, ini aja 3 tahun aja kita beli nih kata gunung kan gitu tempat nih, kita akan mengirimkan sekian sekian sekian, begitu jalan kita kasih muridnya dari kita gak diterima, gak dieksekusi, pusing di mana nih, hampir cuman yang Jepang itu gitu. Terus ini lagi apa lagi ya? Apa fasilitas yang ini boleh sedikit karena kami nggak ke situ ya. Mungkin kita ada possibilities untuk membuat apa semacam akademi komunitas atau produk-produk yang di industrinya itu dibutuhkan banyak, tetapi apa supply-nya kurang gitu ya. Gitu sih. Sangat mungkin kalau ada fasilitas yang bisa kita manfaatkan dan ini untuk apa menggarap atau menarik dari daerah-daerah. Karena kan di kampus itu kalau ke kampus, misalkan di kampus yang kami akuisisi ya, di kampus yang kami akuisisi itu kan apa tidak ada dormitory ya, tidak ada dormitory. Nanti apa walaupun akan di kapasitas akan dinaikkan apa untuk housingnya sangat apa sangat minim. Nah katanya kan di tempat Mas Anggi ada 1.500 Bisa bed ya. 1.500 lah ya. Ya 1.500-an. Nah, kan itu kan ini sangat apa bisa bisa sangat memungkinkan untuk masif ya, menarik masif, ditarik ke situ di tingkat itu. Makanya kita mungkin satu hari saya akan coba lihat di sana ya, ke sana ya, untuk bisa jadi gini, hanya buka Boleh. D1 ya, buka D1 atau bisa buka akademi komunitas gitu supaya bisa jadi satu jadi prosesnya non formal tapi pelapornya formal sehingga tadi karena saya menguasainya di akademik ya kalau dia pendidikan itu bisa mengirim ke luar negeri itu bisa lewat apa institusi pendidikan tidak perlu SO atau BP2MI untuk status magang gitu magang 2 tahun ini kurikulumnya dibuat gitu apalagi kalau itu jadi misalkan cocok cukup untuk politeknik misalkan ya kenapa tidak. Kalau sudah ada fasilitas gitu, kita tuh belum lihat sih. Fasilitas dan visi misi sebenarnya yang kita Oh iya, tekankan Mas Anggi. Iya, Nah, iya. jadi Hmm. terakhir itu sebelum ke Aceh, saya dengan Pak Nanang itu dibawalah ke Bakri, gitu kan. Nah, ketika di Bakri kita sampaikan visi misi, ini nggak menyentuh sama sekali. Tapi keuangan, fasilitas mereka siap sediakan. Tapi di situ ya karena kami udah paham dengan proses adik-adik ke Jepang ini, udah tahu budget dan anggarannya. Ternyata di situ ada level up yang luar biasa, 50% itu masuk ke kantongnya gitu. Dan mereka siap berbagi dari angka itu. Nah, kami terus terang saja dengan Pak Nanang, bukan ini yang kami cari gitu. Nah, kita kembali lagi Pak Kus, Pak Anggi dan tim, kita Ya, di samping bisnis ada visi misi yang harus dijalankan. Itulah yang akan kami ingin bersinergi gitu. Langsung saja gini misalnya nih, tempat itu akan kami maksimalkan ya, tapi kami bisa menghitung di cash flow minimal sampai berjalan itu memerlukan modal operasional, kami hitung itu di angka 1 miliar ya, maksimal di 1 miliar. Nah, 1 miliar ini adalah operasional untuk tim yang menghandle para peserta ya di tempatnya Mas Anggi
dan kami tidak bisa menyediakan. Nah, kalau memang ini Mas Anggi siap menghandle biaya operasional, katakanlah 400 sampai 1 miliar, dan itu di-manage by Mas Anggi, dan tugas kami mensuplai SDM, mungkin dari situ startnya Mas Anggi, penawaran kami. Di samping nanti ada mekanisme apakah itu akuisisi, join operasional, dan lain-lain. Mungkin itu, karena kami berinvestasi cukup besar juga di IT, gitu ya, di IT-nya, di relasinya. Nah, tinggal menjalankan. Nah, jalankan ini perlu yang bergabung ini ikut andil lah. Angkanya itu di sekitar sebesar itu dan silahkan dikelola sendiri nanti. Tetapi kita ikut terlibat lah di situ, Mas Anggi. Baik. Baik Pak Ade, saya udah dapat poin utamanya. Jadi tadi saya lupa sampaikan juga, jadi memang Zoom meeting kita hari ini izin saya rekam ya. Jadi supaya nanti yang nggak bisa hadir Mangga, seperti kepala LPK saya, jadi bisa saya ya, sampaikan juga terkait hasil Zoom ini, Pak Ade, sebagai dasar nanti ya, jawaban dari penawaran yang EduHub tawarkan ke kami ya Pak. ya. Itu mungkin Mas Anggi. Pak Kus ada tambahan Ya, lagi? Udah cukup, cukup. Cukup ya. Baik Mas Anggi, kita nunggu update-nya dari Mas Anggi kapan. Kalau mau apa namanya, kami harus hadir gitu ya ke sana. Insya Allah baik, baik Pak. setelah Insya Allah proses mudah-mudahan haji selesai secepatnya gitu bisa ya. saya kasih info lagi Baik, terkait hasil dari pertemuan kita hari ini ya Pak. baik, baik. Ya, mungkin cukup ya pertemuan kita hari ini, Iya Pak, cukup cukup Pak. Pak. Ya, ya. Terima kasih. Kalau Ibu di Mekah sekarang atau di sini, Di sini Pak kebetulan di sini Mas Pak, cuman Anggi? kita memang di sini Pak Oh, Ibu kebetulan dari di sini. Indonesia kita lagi ini Pak dari kemarin Oh, iya, ngurusin yang hajian Pak, masih agak ini kepecah fokusnya. iya, 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 iya. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan sore ini membawa keberkahan, terutama Amin untuk amin insya Allah. ikut andil, walaupun sedikit ya, untuk bangsa dan negara. Karena adik-adik ini betul-betul semangat Pak dari daerah itu, saya lihat ya Allah, dari Aceh itu begitu mereka ditawarkan kuliah, kemudian dan Allah juga beri kemudahan. Ternyata begitu masuk kampus, ternyata dari Jepangnya udah mau siap teken kontrak gitu. Kan luar biasa semangat mereka. Nah, mudah-mudahan yang ke Timur Tengah atau ke yang lain pun sama seperti yang Aceh. Itu ya. Amin insya Allah Pak, mudah-mudahan Pak, insya Terima Allah kasih. mudah-mudahan. Ya, mungkin itu saja. Kita tutup ya. Saya izin ini. Atau ada tambahan dari Mas Anggi mungkin sebagai penutup? Udah, cukup Pak, saya yang terima kasih nih atas Ya, ada iya, pertemuan ini. iya, Terima kasih iya, buat Pak Nanang, buat Pak Kustia, juga buat Pak Kusmayadi. Saya belum ketemu secara offline, tapi salam kenal Pak. iya, iya. Terima Insya Allah kasih. tempat itu Terima. kita maksimalkan. Sayang juga sudah Allah berikan sesuatu yang melimpah. Kalau tidak dimanfaatkan sayang. Sementara kami ini sangat sulit gitu ya untuk mencapai itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi bisa bersinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip Mas Waalaikumsalam Anggi warahmatullahi semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi waktunya Pak wabarakatuh. Anggi nanti Kang Ade. Iya, sama-sama Pak Nanang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.